Perkenalkan, nama saya Puji Rahmawati dengan NIM 18144988806. Akan mempresentasikan mengenai manajemen memori. Apa itu memori? Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori juga merupakan pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori itu merupakan suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer, atau dengan kata lain, manajemen memori ini berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-prosesnya. Hierarki memori. Yang pertama ada register, memiliki ukuran paling kecil tapi aksesnya paling cepat. Yang kedua ada cache memori, memiliki level-levelnya sendiri. Yang ketiga memori utama, aksesnya jauh lebih lambat dibanding cache memori. Yang terakhir memori sekunder berbentuk disk, cakram, atau piringan. Nah, ini register atau chip prosesor. Ada dua contoh register. Yang pertama instruction register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Yang kedua ada A, X, B, X, C, X, dan lainnya, itu untuk menampung data dan informasi. Selanjutnya itu memori utama, yang memiliki sifat dapat diakses secara random dan volatil. Datanya itu dapat ditulis dan dihapus, tapi akan hilang saat powernya off. Kecepatan transfer data dari memori utama ke prosesor ini sangat lambat dibanding eksekusinya prosesor. Yang ketiga ini ada cache memori, umumnya berada di prosesor. Kapasitasnya jauh lebih kecil dari memori utama dan kecepatan transfernya ini mengikuti clock prosesor. Clock prosesor itu merupakan kecepatan yang dijalankan mikroprosesor setiap instruksi atau setiap getaran clocknya. Nah, CPU membutuhkan jumlah clock yang berjalan terus-menerus atau bersiklus untuk menjalankan setiap instruksi. Yang terakhir dari hierarki memori ini yaitu memori sekunder, bersifat non-volatil. Datanya dapat ditulis dan dihapus dan tetap ada walau dalam kondisi off. Kecepatan transfernya jauh lebih lambat daripada memori utama. Secara umum, semakin bawah tingkatan pada hierarki memori, maka harga persatuan bit semakin rendah, kapasitas penyimpanan semakin besar, frekuensi pengaksesan semakin kurang, dan kecepatan akses semakin lambat. Pengalamatan memori merupakan penempatan alamat pada memori suatu sistem komputer. Jadi, kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program ini diterjemahkan dalam alamat fisik memori yang sesungguhnya. Secara garis besar ada dua metode pengalamatan memori. Ada pengalamatan secara fisik dan secara logika. Pengalamatan secara fisik, jadi alamat pada kode instruksinya itu yang merupakan alamat fisik memori utama yang sungguhnya. Nah, pengalamatan secara logika ini perlu ditranslasikan dulu ke alamat fisik memori utama. Nah, aktivitas translasinya ini dinamakan address binding. Address binding dapat terjadi 3 waktu. Yang pertama, compile time. Alamat fisik memori ini diketahui sebelum eksekusi. Yang kedua, loading time. Dilakukan saat loading program ke memori utama. Yang terakhir, execution time. Membutuhkan perangkat keras seperti MMU. Apa sih MMU itu? MMU merupakan perangkat hardware yang memetakan alamat logik ke alamat fisik. Nah, Memory Management Unit ini menyediakan perangkat register yang dapat di-set oleh setiap CPU. Jadi, program user hanya berurusan dengan address logiknya saja. Relokasi dinamik MMU atau Memory Management Unit. Jadi, pada saat program berada di CPU, program tersebut memiliki alamat logik. Kemudian, oleh MMU dipetakan menjadi alamat fisik yang akan disimpan di dalam memori. Dynamic loading itu tidak semua bagian program diambil ke memori. Mekanisme dasarnya, program utama di-load dan dieksekusi. Nah, pada saat suatu rutin butuh memanggil rutin yang lain, maka pertama, rutin pemanggil mengecek apakah rutin yang dibutuhkan sudah pernah diambil. Jika belum, maka rutin yang dipanggil tersebut akan diambil dan dialokasikan di memori utama. Dynamic linking konsepnya sama dengan dynamic loading, hanya beda penekanan pada proses linkingnya saja. Dimungkinkan adanya shared library yang dibuat oleh suatu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Jadi mengurangi pemakaian space, yang artinya satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Sekarang overlay. Jadi overlay itu membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dimuat dalam memori utama. Ide dari overlay ini yaitu yang disimpan di memori ini hanya instruksi dan data yang diperlukan pada waktu tertentu. Bila instruksi lain yang diperlukan, maka akan diletakkan di tempat instruksi lama yang tidak diperlukan lagi. Swapping secara singkat merupakan pemindahan proses antara memori utama dan disk selama eksekusi.
Secara gamblangnya merupakan proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara atau disk dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi.